Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Aulia. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Medan. Saya adalah peserta PPG bagi guru tertentu piloting tahap 1 tahun 2024. LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Seni Broadcasting dan Perfilman dengan nomor induk mahasiswa 2401039218622077. Pada hari Sabtu 7 September 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna mengikuti ujian kinerja dengan modul pembelajaran PJBL dengan materi penulisan naskah televisi membangun brainstorming skenario. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, saya mohon saran dan kritik untuk kemajuan yang lebih baik lagi. Dan inilah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke, Ibu absen dulu ya. Ade Friskada? Awal Rizky? Izin. Balian? Cindy? Deli? Dewi Silpian? Deiki? Jejaki? Sakit ya? Yulia Ningsi, Jaki Asraf, Jelika. Oke, tadi ada 3 orang yang tidak hadir ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pada materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kita lihat ini materi penulisan naskah ya, penulisan naskah televisi. Kelihatan di sini? Penulisan naskah televisi ya. Kita bahas tentang bagaimana membangun brainstorming skenario. Kalau minggu lalu kita membahas bagaimana cara membuat ide cerita ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, di sini Ibu bacakan tujuan pembelajarannya. Bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap, hard skill dan soft skill sesuai dengan passion kalian. Soft skill itu adalah cara kalian misalnya rajin, kemudian bergotong royong sama teman ya. Kalau hard skill-nya, kemampuan kalian secara teknisinya ya. Passion itu apa? Bekerjalah sesuai passion-nya. Apa? Keinginan ya, keinginan yang kuat, yang sesuai dengan kalian, yang kalian mau ya. Kemudian minat dan bakatnya terkait dengan konsentrasi keahlian serta perkembangan teknologi komunikasi audio visual ya. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Ini ada 3 pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang skenario? Ada yang bisa jawab di sini? Skenario ya, Pak Reji, silakan, Bang. Saya tuh skenario itu adalah rangkaian alur cerita yang Ya. dibuat oleh Oke, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang tahu tentang skenario? Nulis skenario? Udah banyak ya yang nulis skenario. Selanjutnya yang kedua, menurut kalian bagaimana seorang penulis skenario menemukan sebuah ide cerita?
Ya, silakan Moses, berdiri Bang. Menurut saya, biasanya seorang penulis skenario itu memiliki imajinasi yang tinggi, Ya. memiliki imajinasi yang luas. Mm-mm. Nah, biasanya penulis skenario itu dalam keadaan atau kondisi apapun, dia bisa langsung memikirkan sendiri skenario yang ingin dia lakukan, Ya. skenario yang ingin dia jelaskan, skenario yang ingin dia sebarluaskan, itu langsung datang sendiri dari dia. Oke, harus kreatif ya, berikan tepuk tangan. Ya, seorang penulis skenario menemukan sebuah ide ceritanya, dia harus berkreatif, kemudian menggunakan imajinasinya. Misalnya dia hobi musik, dia akan mengangkat ide ceritanya itu dari musik. Tokohnya siapa? Tokoh favoritnya, misalnya band Ceylon Seven, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, jika kalian menjadi seorang penulis skenario, cerita atau siaran apa yang ingin Anda tulis di program televisi? Ayo, silakan Sania yang suka nulis skenario. Kira-kira siaran apa? Misalnya di stasiun TV kita belum ada yang dinampilkan. Inovasi terbaru. Misalnya mengangkat tentang kisah-kisah siswa yang berprestasi. Ya. Mungkin jika saya menjadi penulis skenario, mungkin cerita atau siaran yang ingin saya tulis di televisi adalah menjelaskan tentang bagaimana pelajar SMK membangun skill Ya. dalam menjawab. Oke, bagus ya, berikan tepuk tangan. Ya. Anak SMK itu hebat ya, karena SMK bisa, SMK hebat. Hebat segala bidang. Oke, ini dia membangun brainstorming skenario. Membuat bionomi dan visionomi. Nah, bionomi itu adalah cerita kehidupannya. Kehidupannya bagaimana? Kaya kah? Atau tidak kaya? Kemudian visionomi, fisiknya. Ya. Karakter, nah ini, membuat bionomi dan visionomi. Karakter dalam sebuah skenario mencerminkan peranan, emosi, keterampilan, dan tugas-tugas yang diembannya. Jalannya sebuah cerita dalam skenario ditentukan dari gerak dan motivasi sang karakter. Nah, ini karakter, di sini ada gambar Maleficent ya. Dia di karakter antagonis, tapi kalau filmnya itu jadi antagonis dan protagonis ya. Dia punya yang anak kecil itu ya. Kemudian yang ini film terbaik sepanjang masa yang saya tonton berkali-kali. Dia menceritakan tentang kehidupan dia seorang dari kecil penyandang disabilitas, kakinya itu polio. Apa? Iya, Forrest Gump. Ya, Forrest Gump. Sampai 4 kali saya nonton. Selanjutnya, nah ini dia contoh bionomi ya. Bionomi tadi yang seperti Ibu bilang tadi, ciri kehidupan. Visionomi, ciri fisiknya. Contohnya namanya Catherine Sylvia. Panggilannya Catherine. Karakter, pelupa, mudah terpengaruh, tidak disiplin, periang, dan cerdas. Kemudian setnya 001, 002, dan seterusnya. Artisnya, siapalah terserah ya, kalian buat nanti. Kemudian usia, 23 tahun, pekerjaan sekretaris perusahaan, tinggi. Nah, kalau pekerjaan ini masuk ke dalam bionomi ya, ciri bionomi. Tingginya 160 cm, berat 50 cm, postur tinggi langsing. Kemudian rambutnya hitam ikal, mata hitam, kulitnya kuning langsat. Penampilan feminim sedikit tomboy. Feminim sedikit tomboy ya. Kalian tafsirkanlah itu ya, bagaimana lah itu ya. Psikologi, mempunyai masa lalu yang kurang menyenangkan, kemudian sensitif, cuek, humoris, dan pintar. Mungkin dari penampilan tadi feminim sedikit tomboy, menyesuaikan pada keadaan. Bisa feminim, bisa tomboy ya. Ini protagonis, karakter protagonis. Gambarnya Spider-Man, karena dia selalu baik ya. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang banyak disukai. Selain menolong, baik ya kan, sering sabar juga. Biasanya menjadi tokoh utama dan pusat perhatian dalam cerita.
Tokoh protagonis sering digambarkan memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, penyabar, jujur, dan setia, dan suka menolong. Selanjutnya, nah ini dia, antagonis. Kenapa saya pilih orang Indonesia? Karena kalau kita nonton film barat, kita nggak tahu mukanya antagonis yang mana. Penasaran. Sementara kalau di drama kita udah langsung ini jahat, ini jahat, ini jahat, pasti jahat, ya kan? Dari make up-nya, dari judesnya. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sikap pembawa konflik dan selalu menentang tokoh utama yang bersifat protagonis. Selain itu, antagonis juga memiliki ciri-ciri seperti pandai memutarbalikkan fakta dari kejadian yang sedang terjadi. Kalau film Utaran, tahu kalian Nenek Tapasya ya? Nah itu ya. Nah itu dia suka memutarbalikkan fakta ya. Nah ini kontagonis ya, Sangkuni saya pilih karena ini yang paling tepat ya. Kontagonis karakter pembantu antagonis, menjadi mitra di antagonis, si antagonis dan dilambangkan sebagai tokoh licik dan suka menghasut. Skeptis artinya sifat meragukan sesuatu, tidak mau menerima dengan mudah apa adanya, ya itu. Jadi pembantu si antagonis menghasut dia. Inilah dia ditokohkan dengan si Sangkuni. Nah, ini kalau kalian pernah nonton The Lord of the Ring, Gollum ya, ya Gollum ya kan, Smigol. Karakter skeptis, karakter yang paling tidak peduli terhadap aktivitas yang dilakukan sang tokoh protagonis. Ia selalu menganggap tokoh protagonis sebagai pecundang. Dia menghasut siapa yang membawa cincin ya. Dianggapnya kau itu tidak mampu membawanya. Hampir sih yang pembawa cincin itu terpengaruh. Untung dia punya teman, si Sam. Nah ini temannya Kapten Amerika, bukan Kapten Tsubasa ya. Siapa namanya ini namanya ya? Kapten Amerika waktu pertama sekali si mereka berperang ya kan, kemudian terpisah pada saat perang dan tangannya putus, kemudian dia jadi Winter Soldier, ketemu lagi kan di Kapten Amerika yang kedua, terus bergabung di Avenger kalau nggak salah ya. Jadi karakter sekunder yang berperan sebagai teman baik, orang kepercayaan dan sumber nasihat bagi protagonis. Perannya dalam sebuah cerita adalah untuk mendukung separuh lainnya dalam perjalanan mereka. Sidekick sering dikaitkan dengan pahlawan, tetapi tidak jarang antagonis juga memiliki sidekick mereka sendiri. Jadi masing-masing punya kawan. Seandainya kalian buat tokoh pahlawan di sini superhero, misalnya superhero-nya si Jaki ya kan, Jaki. Kemudian kawannya siapa yang selalu menolongnya, contohnya ya. Kayak film Up ya kan, si kakek itu sama si anak kecil. Kemudian ini dia karakter yang kelima, karakter dialog atau dialog. Jadi kalau kalian buat cerita, boleh juga dibuat dialeknya. Misalnya bahasa Batak ya, dari Batak dia pakai bahasa Batak, dicampur-campur. Atau kalau mau bikin bahasa adat semua, dibuat translate di bawahnya. Bisa dinikmati. Ini nggak dibuat translate-nya, bingung lah orang, ya kan? Atau misalnya pakai bahasa Medan, yang membuat orang juga bingung. Cok kapakan katanya, kalau enggak biar enggak apa kali, pening orang ya kan. Lanjut lagi, membangun skenario, ini yang terakhir. Menganalisis skenario yang telah kita buat dengan menggunakan metode dasar yang ada seperti yang pertama, informasi cerita. Informasi cerita dari suara, dialog, sound effect, dan ilustrasi musik. Tempat atau setting cerita, nah pilih tempatnya di mana. Kalian hunting lokasi, tentukan tempatnya. Misalnya cerita daerah, nggak mungkin kalian ambil lokasinya itu di kota. Aku mau ngambilnya settingnya tentang cerita Sumatera Barat, Padang, ya ke Padang lah, ya kan? Jangan ke Danau Toba.
Udah lari. Kemudian sound efeknya buatlah lagu Padang, jangan lagu Batak. Nggak nyambung. Ah, ini aku suka lagunya. Bukan karena kalian suka, tapi kesesuaiannya. Bukan karena suka ya. Kemudian waktu, identifikasi waktu, flashback, lapse of time, periode sebuah masa, waktu yang biasa pada kehidupan sehari-hari. Jadi film yang banyak laris itu adalah mengangkat tentang kehidupan sehari-hari. Ya, sehari-hari kalian tuh ngapain aja gitu. Kayak aku lah, kayak kehidupan aku. Jadi ketika nontonnya nggak bosan. Jangan yang sekarang banyak ceritanya pelakor, Bu. Udah banyak kali pun juga ceritanya ya kan. Kemudian yang kedua, konflik. Konflik bisa diartikan terjadinya action. Actionnya apa? Bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan, kejar-kejaran. Kalau tanpa konflik, biasa-biasa aja, kurang menarik. Nah, ini lagi, action muncul karena adanya alasan atau motif. Ya nggak mungkin tiba-tiba dia marah-marah. Untuk mengurangi ketergangguan, action yang didasari alasan yang dilakukan oleh orang tersebut dinamakan kehendak untuk mencapai tujuan, dan tujuannya adalah mengurangi atau menghilangkan gangguan. Ini. Yang ketiga, suspense sebuah cerita. Ini perlahan-lahan menimbulkan perasaan cemas. Ini sangat penting ya. Antisipasi dan ketidakpastian pada penonton. Elemen-elemen umum, tempo yang lebih lambat, antisipasi yang meningkat, penonton lebih tahu daripada tokoh utama, musik yang dramatis. Nah, inilah dia sebenarnya kalau suspense itu ketegangan yang ditampilkan dari sebuah film. Yang keempat, curiosity, antisipasi dugaan dari para penonton yang bisa memancing rasa penasaran ya. Ini lebih kepada rasa penasaran. Yang kelima, surprise, yang di luar dugaan. Itu tadi dia plot twist ya. Oh, seperti ini ternyata. Ada kepuasan tersendiri dari penonton. Saya pilih ada dua film di sini, Shutter Island sama satu lagi yang Bapak ini pemeran jadi Hannibal Lecter. Shutter Island ini tahun 2000 berapa ya filmnya? Sangat bagus. Nah, ini Shutter Island itu filmnya memberikan plot twist. Dia yang memerankan Leonardo DiCaprio. Dia seorang prajurit yang sudah pensiun ya. Kemudian dia mau mencari siapa pembunuh istrinya. Menggunakan detektif. Detektif tadi ngikutin dia. Padahal detektif tadi untuk menyelidiki dia. Dia nggak sadar kalau dia yang membunuh anak dan istrinya. Itu ya. Di endingnya kita kaget. Yang di bawah ini, si bapak ini, dia memerankan sebagai psikiater, tapi seorang psikopat. Dan filmnya cukup membuat saya nyesal menonton. Karena terlalu seram. Digigitnya pasiennya sampai, aduh, tonton sendirilah ya. Tapi bagus filmnya. Jadi dua film ini termasuk ke dalam film yang terbaik sepanjang masa juga. Iya, ada lagi satu lagi Shawshank Redemption. Nah, itu juga bagus. Bagaimana cara dia meloloskan diri dari penjara. Nah, ini tugas kalian nanti ya. Sebelum kita lanjutkan dengan tugas, supaya kita lebih rileks lagi, kita ice breaking sejenak ya. Ikutin ya. Bisa kita mulai? Oke.
Oke, di sini ada lembar tugas ya, tugas untuk kalian kerjakan per kelompok. Tanggalnya, hari ini tanggal 7. Lingkup materi pembelajaran membangun brainstorming skenario. Nama kelompok kalian tulis karena kita sudah membagikan kelompok ya. Kemudian tugasnya membuat bionomi dan fisionomi karakter tokoh film terbaik versi kelompok kalian. Contohnya Spider-Man. Ya. Spider-Man itu pekerjaannya apa? Fotografer. Nah, ya. Ya, mahasiswa. Ciri-cirinya tinggi, putih, ya. Campur lagi di situ apa? Dia pendiam, tiba-tiba jadi Spider-Man jadi lebih ceria, ya. Kemudian yang kedua, presentasikan hasil kerja kelompok mengenai bionomi dan fisionomi karakter film terbaik versi kelompok kalian. Dari sini ada pertanyaan? Bebas, film apa aja? Oke? Ibu kasih waktu 10 menit. Yang sudah siap langsung maju ke depan ya, karena ini nggak sulit ya. Ini gimana? Ambillah kursinya. Apa? Udah? Dari kelompok Moses? Yang kelompok lain gimana? Baiklah, ayo kita berikan kesempatan kepada kelompok Moses untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain, suaranya ya. Ayo, Moses. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi dari kelompok 1 akan memberikan pendapat kami dari hasil diskusi kami mengenai bionomi dari karakter tokoh yang kami pilih. Ya, tokoh film. Pertama nama karakter tokoh yang kami pilih adalah Upin dan Ipin. Upin dan Ipin ya. Dan Ipin. Ya. Cerita animasi dari Malaysia. Nama panggilannya adalah Upin dan Ipin. Terus karakternya memiliki sifat yang baik, suka menolong, ceria, suka bermain, berteman dengan baik, dan jahil. Nah, terus usia dari Upin dan Ipin adalah 5 tahun selama-lamanya. Pekerjaan mereka masih pelajar TK.
selama-lamanya juga. Terus tinggi dan berat badan mereka tidak ditentukan sebenarnya, di Google juga kami cari nggak ada, tapi kami bikin-bikin aja. Tinggi mereka 40 cm, berat mereka 121 kg. Untuk postur mereka kecil dan mungil. Kepalanya besar ya, kepalanya besar. Lehernya kecil, betul-betul. Kulitnya dulu kuning langsat, sekarang putih. Udah banyak skincare mereka. Ya. Penampilannya anak-anak dan botak, hanya memiliki sehelai rambut. Terus psikologinya memiliki masa lalu yang orang tuanya sudah meninggal saat mereka masih kecil, masih bayi. Terus mereka juga memiliki sifat yang baik, pintar, dan simpati dan empati. Mungkin sekian dari kami mengenai bionomi dan fisionomi karakter Upin dan Ipin. Selamat pagi dan terima kasih. Dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi ya, dari yang pertama tentang membangun brainstorming skenario ya. Apa yang sudah kalian pelajari dari yang 6 tadi ya, membangun brainstorming dari si Moses dulu, kira-kira apa yang paling kamu pahami dari ke-6-nya atau semuanya, keseluruhannya? Bangun Bang, boleh berdiri. Saya mulai mengetahui ternyata banyak juga aspek-aspek yang harus diperhatikan sebelum kita menulis skenario Ya. suatu film, suatu acara televisi dan lain sebagainya. Terus saya juga baru tahu tadi ada penentuan fisionomi dan bionomi karakter-karakter yang harus kita ketahui sehingga kita dapat menentukan pemeran yang tepat oleh tokoh yang kita inginkan. Iya, bagus ya. Tuh. Ya, terima kasih kembali. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, yang 3 kelompok tadi minggu depan kita presentasikan ya. Karena waktu kita juga sudah habis. Dari sisanya tadi tidak ada lagi yang yang kurang paham ya. Dari Evra juga sudah paham sekali sampai dia membuat suatu kelompok dengan nama yang sangat kreatif sekali ya. Dari idenya tadi sebenarnya mau mengupas film Planet of the Apes ya. Planet of the Apes ya. Yang isinya kera-kera semua. Beralih ke yang dibahasnya tentang Wakanda. Wakanda Forever. Tapi namanya dibuat jadi ketar, kera pintar ya. Oke. Hari ini sampai ini pelajaran siapa selanjutnya? Pak Pahan ya. Pak Pahan. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini ya. Baiklah, Ibu tutup acara kita ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian terapkan untuk dalam pembuatan film-film sekolah, film pendek atau film-film yang kalian rencanakan setelah untuk kenang-kenangan nanti setelah tamat SMK. Kita buat film ya satu kelas. Ini karakternya biasa-biasa aja, ya kan? Syutingnya ya dari sekolah ke tempat yang biasa, tempat tongkrongan. Durasinya 15 menit tapi semuanya dapat ya. Sedihnya, bahagianya, terus misalnya ada konflik di situ silakan ya. Untuk konsumsi kalian di kelas 11 PSPT 2 ya. Akhir kata sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan Moses tutup berdoa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa pada Ibu Guru memberi salam. Selamat pagi semuanya.